Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pagi yang cerah ini, Cerah banget dong. izinkan saya Atta Rakila dari Sutra Mahendra untuk menjadi guru di kesempatan kali ini. Jadi di sini saya membawakan tema yaitu tentang pelajaran mikrotik, masih dengan MTCNA, yaitu pelajaran tentang firewall. Oke, Man, apakah kamu mengetahui apa itu firewall, Man? Enggak tahu. Oke. Jadi, kamu tahu nggak apa itu firewall? Firewall, nggak tahu. Nggak tahu. Oke, karena di sini kebanyakan tidak tahu firewall, maka kita akan mencari tahu apa itu sebenarnya firewall. Oke, sebelum kelas ini dimulai, saya minta buat teman-teman semua untuk membaca basmalah sebelum kita mulai kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga pelajaran kali ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertama di sini ada pengertian firewall. Fadil, minta tolong dibaca di sini. Siap. Firewall digunakan sebagai pelindung jaringan, seperti tidak memberikan izin atau akses kepada orang yang ingin mengakses router OS kita. Dengan firewall, kita bisa membuat aturan tersendiri, seperti kita membuat aturan tidak membolehkan untuk mengakses Gojek, Traveloka, TikTok, dan situs lainnya yang bisa diakses melalui internet. Dan tentunya setiap router board memiliki fitur yang bernama firewall. Oke, mantap. Nah, jadi saya akan jelaskan lebih gampangnya lagi. Firewall secara bahasanya kalau di bahasa Indonesia artinya tembok api, fire api, wall tembok. Nah, jadi dia tuh seperti tembok buat router OS kita. Jadi bukan hanya tembok tapi dia juga api. Jadi selain buat tembok dia bisa buat nyerang juga atau buat gimana. Nanti kita akan cari lebih tahu. Nah, setelah itu jadi di sini firewall itu gunanya untuk memberikan izin atau akses kepada orang yang mengakses router OS kita, atau kita bisa membuat aturan tersendiri. Misalnya kita mau memblokir orang yang masuk, atau memblokir orang yang keluar, atau membolehin orang masuk keluar, atau memblokir website via router kita juga bisa seperti itu. Dan yang pastinya setiap router board pasti memiliki fitur firewall. Jadi entah dari Huawei atau dari Cisco, atau ini kita pakai yang dari Mikrotik, pasti ada firewallnya seperti itu. Lanjut. Jadi di firewall itu ada 3 chain atau 3 asuran untuk firewall. Jadi di sini ada seperti contohnya teman-teman dari sini ada input, forward, sama output. Jadi untuk lebih jelasnya kita next slide. Di sini ada input atau masuk router. Apa Lon? Baca Lon. Minta tolong. Input digunakan untuk melindungi router OS dan akses langsung dengan chain input. Chain input ini kita bisa blokir interface masuk. Misalnya enter 2 kita bisa login ke router OS. Jika ada yang mencoba masuk melalui router 2, maka akses tersebut akan di drop oleh firewall. Oke, gampangnya input chain input ini itu dari laptop ke router. Jadi misalnya kita nge-search di laptop, nge-search di youtube.com, nanti dia lanjutnya ke router kan, karena kalau mau ke internet itu harus via router dulu. Ini dia. Jadi yang tadi perjalanan antara laptop ke router itu disebut namanya input. Dan di sini input dengan chain input di router kita bisa nyeting ini boleh masuk atau enggak ke router kita. Si IP laptop ini kita boleh masuk ke router kita, atau mungkin ya di blok atau dibolehin, itu nanti kita bisa setting di firewall nanti. Oke. Lanjut. Output. Adit. Iya, Pak. Minta tolong. Output router ke internet. Output adalah aturan untuk traffic dari dalam router menuju ke luar ke internet. Dengan chain output kita bisa mengatur siapa saja boleh mengakses internet melalui router OS. Contohnya, saat kita melakukan ping ke 888 atau IP situs lain, masuk dari router Windows. Oke, jadi simpelnya lagi kita simpelkan saja biar teman-teman semua paham. Dari router, kalian dari laptop ke router. Nah, sekarang router
ke internet. Itu kayak di perjalanan dari router ke internet itu dinamain output. Jadi di output ini kita bisa ini tadi bisa mengatur siapa aja yang boleh mengakses internet melalui router OS. Jadi dari router OS siapa aja yang boleh masuk yang ke internet itu kita bisa atur. Misalnya ini ada ping 888 atau DNS-nya Google itu atau situs-situs lain, misalnya kita mau buka YouTube itu juga bisa via Google seperti itu. Lanjut kita ada chain yang terakhir itu chain forward. Siapa lagi ini kita cari kemana dulu ini kita Najul, Bud, tahu, minta tolong dulu. Aturan forward pada firewall menggunakan mengatur lalu lintas yang melewati router menuju perangkat player. Dengan chain forward ini kita bisa membatasi akses seperti memblokir situs tertentu atau mencegah IP perangkat tertentu agar tidak bisa menggunakan internet. Forward bukan untuk melindungi router tetapi untuk mengatur traffic perangkat yang terhubung melalui router. Oke, paham Bud? Paham. Oke, kita akan menyimpulkan lagi. Jadi forward itu adalah aturan firewall yang cuma melewati router. Jadi dari input lewat router, habis itu ke output. Nah, habis itu dengan chain ini kita bisa membatasi akses seperti memblokir situs tertentu. Jadi kalau kita mau keluar itu nanti di internetnya kita bisa ngeblok itu siapa gitu. Salah mau ngeblok YouTube, ngeblok IG, ngeblok dan lain-lain bisa banget. Habis itu seperti memblok IP perangkat tertentu, misalnya ya, itu melindungi router. Jadi forward ini tuh fungsinya bukan untuk melindungi router ya. Kurang tepatnya lebih tepatnya ini untuk mengatur traffic perangkat. Jadi bukan untuk melindungi. Kalau input tadi kan bisa mencegah IP laptop yang lain untuk masuk ke router OS kita. Nah, kalau si forward ini dia lebih ke ngaturnya. Jadi kalau ibarat kata kalau input itu kita mau belok kanan kan di perempatan. Nah, mau belok kanan itu kita masukkan ke perempatannya. Nah, nanti di perempatan itu ada polisi cepet itu yang ngatur-ngatur, itu namanya forwardnya. Jadi kalau kita langsung belok itu nanti yang ngatur si forwardnya, itu keluar itu outputnya pas belok itu. Nah, seperti itu gampangannya. Oke, jadi kita sudah mengetahui 3 chain. Nanti apa saja tadi Jil? Input, forward, satu lagi lupa Pak. Apa ya? Input, forward sama output. Oh iya, input ada output nah. Begitu. Oke, Man paham Man? Bit paham Bit? Oke. Lanjut kita praktek. Di sini kita akan praktek menggunakan ini ya, RB router board dari Mikrotik. Oke, langsung saja. Coba Di sini ada yang harus disiapkan dulu sebelum teman-teman mengikuti praktek saya. Jadi ada router board, kabel OTP, kita OTP karena dari router board ke laptop kita pakai yang kabel string. Habis itu teman-teman juga bisa pakai Winbox di sini untuk softwarenya, untuk penyetingnya kita pakai Winbox atau mungkin ada yang mau pakai Webfix silakan. Habis itu ada laptop, kayak laptop pasti kita karena kita settingnya pakai laptop seperti itu. Oke. Yang pertama di sini kita akan praktek memberi IP dan menghubungkan router dengan WiFi. Oke. Ini izin masukkan dulu guys ya. Ini routernya. Gimana Pak? Saat ini ini sudah masuk ya guys ya. Terus ini kita akan masuk ke Winbox mana Pak? Ini ya teman-teman, Winbox. Ini tadi routernya sudah sempat saya itu sudah saya reset. Ini aku pakai ini aja nih. Itu saya bisa. Ini Pak. Ini kok tidak Ini enggak ada ini Pak. itu
bawah itu logika. Saya belum ngasih ID gitu. Ya, Coba kita masuk dulu. Kan oh sih. Satu ini bukan Pak. Ntar guys, ya ini kok tidak ada ini gimana? Tapi refresh. wifi-nya kok dimatikan gitu? Coba tak hidup. Ah, coba. Tidak dulu, wis. Seharusnya nomor 3 itu. Ya kan harusnya ya Pak. Ntar guys ya, ini kenapa ada error ini? Pak ada suara. Oh gitu. Passwordnya apa? Udah benar. Saya tadi belum nyeting password Pak. Coba kalau saya pakai password sih. Pakai masuk yang di box itu tadi. Coba kalau saya pakai password. Ya. Itu pakai password ya Pak. Atau setting aja ini di reset fisik. Oh iya. Ini aja lo pakai pen. Nah. Saya jelasin dalam reset logic. Oh ya, jadi ini kita akan riset router ya bisa karena entah kenapa router saya di laptopnya Pak Zikri tidak bisa. Ada berapa cara reset? Jadi- Jelasin. Iya, sebelum saya jelaskan ya. Jadi cara ngereset router itu ada dua cara ya Pak. Ada soft reset sama hard reset. Jadi soft reset itu kita ngereset via Winbox-nya. Ada nanti namanya reset system configuration. Itu nanti bisa teman-teman atur sendiri. Ada caps mode dan kawan-kawannya itu. Ada backup pakai backup atau enggak itu ada itunya sendiri. Setelah itu ini ada yang namanya hard reset. Jadi hard reset itu kita reset via hardware-nya. Jadi kita pakai colokan pena atau besi kecil untuk ada tombol kecil tersembunyi lah di routernya. Nah, kita pakai hard reset karena kita masuk Windows itu hidup. Gimana maksudnya? Oke. Jadi cara mereset router via hard reset itu kalian tekan di sini. Kalian cabut powernya, setelah itu kalian tekan tombolnya, setelah itu kalian colok powernya. Tunggu beberapa detik sampai ACT ini dia kedip-kedip sampai kedip-kedipnya berhenti. Kalau sudah kalian pas nggak apa-apa. Oke, cabut lagi. Oke. Coba silang masuk. Kalian close dulu nih ya guys ya. Terus ini masih melihat perbulan. Belum. Belum Pak. Cabut. Coba sebentar. Akhirnya yang nomor 2 itu tuh. Bukan dulu Pak. Bukan Pak. Bukan. Kok ada yang terkisah ya? Waduh. Oh, Harusnya ngomong apa tadi? ngejam Pak ini Pak, yang besar tadi ngejam. Atau praktek via itu Pak, via laptop saya nggak Pak? Hah? Prakteknya di laptop saya. Bisa. Tapi saya lihatin kamera nggak Pak. Daripada ini Pak. Coba saya hidupi wifi-nya dulu. Wifi. Pilih wifi-nya, koneksinya. Mana? Koneksi saya itu. Mana? Koneksi laptop. Oh dimatiin dulu tadi. Iya, matikan dulu. Jadi presentasinya nggak kuat Pak. Kayak coba dulu. Kuat dulu ya guys ya. Kita Matikan. oke. Jadi kalau kalian bisa mematikan wifi. Semoga kita bisa terbaca. Nah tadi kita buka lagi Windowsnya. Masih belum terlihat di sini tanda-tanda kehidupan router saya.
FC. Nanti lama tuh durasinya. Pak izin kameramen buat. Iya. Kameramen di pause deh. Wait, nanti gue berhenti bisa. Cara pertanyaan Pak. Waduh, nggak bisa di pause. Nggak bisa di pause. Serius. Matiin aja Pak. Nanti edit gak? Hah? Nanti diedit maksudnya. Enggak apa. Lanjut guys. Kayak emang ada yang Ada ke 1 jam. Permintaan itu ya. Itu. Bagian dari motor saya. Coba. Tapi ini hebatnya masih stabil loh Pak. Apa ini yang ada ini? Oh hilang malahan. Itu jelek guys. Gila. Nah ini Pak, ketek Pak. Nah. Oke, jadi ini router kita akhirnya terdetek guys ya. Setelah sekian lama percobaan, terus masuk. Oke, masuk guys ya. Mari kita setting langsung. Sini kita langsung cepat saja ya, karena saya harap teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara menemukan wifi. Pertama kalian pergi ke wireless. Ini warna 1 diaktifkan. Ini kita langsung scan saja wifi IDN. Nah, kita ambil wifi yang A, karena connect. Kita nunggu statusnya menjadi running. Nah kalau sudah running kalian pencet oke saja. Lalu kita akan mengatur IP address. Jadi kita akan mengatur alamat si router ini ya. Kalian add 92.168.10.1/24. Interface N1 karena kita nyolok di N1 kan Pak? Iya, 1. 1 kita paling aja. 2 kalau sudah. Itu kalian kasih DHCP klien. Apa guna DHCP klien itu adalah untuk membagi IP. Jadi ketika misal teman-teman yang ke router ini, nanti teman-teman dapat IP random dari si DHCP ini. Ya, seperti itu. Kalian tambah saja. Ini ukuran 1 ya Pak? Ukuran 1. DHCP klien fungsi untuk membagi IP. No, itu server. Itu apa membagi IP random Pak? Klien. Coba ada phone, play. Apa ya Pak? Oke, phone. Nah, Oke, untuk membagi IP random. random di DHCP. Random itu DHCP klien. Kalau server itu yang bukan yang itu Pak, yang Balik. oh balik. Itu loh, DHCP klien. Tuh, Iya Pak, ya klien. phone. Sudah pun. Nah, kalau DHCP server DHCP server itu kebalik, definisinya itu udah benar. Heeh. Kebalik apa? DHCP server untuk Kalau membagi. server itu untuk membagi IP. Iya, coba. Ini Pak. DHCP setup. Setup, enter 1, next. Dapat. Ada server. Yes. Udah. Yes. Dapat itu. Yes. Oke.
ya. Ya, sudah. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba untuk memblokir. Kita sudah bisa menyambungkan wifi, ya, router dengan wifi. Lanjut kita akan memblokir. Jadi di sini kita ada punya 5 cara buat memblok website via router OS. Via router web. Jadi di sini ada cara-caranya: firewall filter, address list, content, IP server protocol, dan DNS. Langsung saja kita percepat ya teman-teman. Untuk memberitahukan, pertama kita ada firewall filter. Usman, Man baca man. Blokir dengan firewall filter, membuat aturan di firewall filter untuk memblokir akses ke situs tertentu berdasarkan IP tujuan. Yes. Oke, thank you semua. Jadi di sini lebih tepatnya apa, lebih gampangnya, jadi dengan firewall filter kita bisa langsung ngeblok satu IP, hanya satu IP, misalnya 77.6.6 ini. Nah, kita langsung bisa ngeblok si situs itu. Cuman hanya satu IP. Kalau mau misalnya teman-teman si situsnya ada banyak IP, itu nanti Single IP. manual loh buat satu-satu. Gitu. Ini kita single IP. Jadi kita akan coba ngeblok situs sampai 79 ini. Oh iya, itu benar, kita setting dulu aja. Ini kalian aja ini, setelah itu kalian buka ini di IP, ada yang namanya firewall. Nah, setelah langsung kalian pencet add aja di sini. Pastikan chainnya forward. Itu advance, kita masukkan IP di DST address list. Masukkan IP yang mau diblokir cuy. Jadi sini kita masukin 76.76.21.21. Habis itu di actionnya kalian ganti drop. Drop itu artinya bahasa lainnya itu blokir. Kalau misalnya kalian pilih yang accept itu berarti kalian ya nerima aja. Ya kalian mau pakai itu tinggal buka aja. Tapi kalau drop itu yang blokir. Jadi otomatis kalian nggak bisa buka situs 7676 ini. Saya juga lupa terus apa. Kalian apply aja, itu klik OK. Nah, itu muncul kan merah di sini. Nah, di merah. Nah, berarti itu artinya sudah bisa ngeblok. Ya, disclaimer di sini saya nggak bisa langsung ngasih contoh ngebloknya gimana karena saya nyambungnya WiFi IDN. Jadi kenapa nggak bisa? Karena WiFi IDN nggak ngeblok situs itu. Jadi di sini kita ngeblok, tapi di IDN nggak ngeblok, jadi terus bisa buka seperti itu. Buat teman-teman yang mau praktek terus berhasil ngeblok, mungkin bisa pakai paketan, pakai data di HP. Tethering sendiri Ya, tethering sendiri. Karena di tethering kan bebas kan. Ya jelasin semua fitur-fitur. Oke lah, siap. Lanjut. Oke, ini filter firewall, apa filter lulus via firewallnya sudah kan? Firewall filter sudah. Lanjut kita akan menggunakan address list. Nah, saya bacakan saja biar cepat. Jadi blokir dengan address list itu mengelompokkan beberapa alamat IP ke dalam address list agar mudah dikelola lalu diblokir lewat firewall filter. Jadi address list ini kayak simpelnya, misalnya kita mau ngeblokir YouTube itu kalau IP filternya ada 4 kan. Nah, daripada kita pakai DSC firewall filter tadi satu-satu, kita langsung masukkan saja di address list. Jadi nanti kita namain kategorinya, habis itu ada itu namanya address, itu kita masukin domain YouTube, nanti langsung dia dapat IP dari si YouTube 4-4-nya langsung. Oke, langsung saja kita praktek teman-teman. Sini kalian masuk ke inbox lagi, itu sini kalian pergi ke tab address list, itu kalian tambah namanya, kita coba itu konser aja ya, konser sabar sebentar, nggak bisa ya, konser. Nah, addressnya kalau di sini 000 kita ganti jadi berarti konser.com, kalian masukkan saja. Nah, udah, habis itu langsung aja apply. Nanti dia otomatis dapat IP dari si konser ini. Jadi konser memiliki 4 IP. Nah, jadi langsung bisa keblokir 4-4-nya. Oke, untuk mengaplikasikan blokirannya kita tambah lagi di sini. Kita pertama dari general dulu, pakai chainnya forward. Advance, kalian pergi ke address list.
Nah di DNS ini ada font share. Oke. Itu actionnya drop untuk drop, drop untuk apply dan oke. Oke, jadi ini udah bisa ngeblok si website font share. Nah setelah itu kita lanjut lagi ke cara Satu-satu ya. yaitu konten. Jadi memblokir situs dengan mendeteksi kata kunci atau konten dalam HTTP request. Oke. Jadi ini kita akan ngeblok situs via konten. Jadi langsung namanya, kontennya namanya misalnya nama blog, namanya webnya Instagram, tapi tanpa .com seperti itu. Jadi simpelnya kita mau blog domain lah kayak gitu, tapi tanpa .com kalau di sini. Oke, kita lanjut lagi ke filter box. Sini kalian langsung saja filter terus tambah general forward advance. Kita kalian ini bagi konten tambah namanya Instagram Record loh, record. Instagram. Nah tuh kok bisa ya pakai Instagram. Nah tanpa .com ya teman-teman. Setelah itu terakhir action, kalian ubah menjadi drop juga untuk ngeblok. Langsung saja apply dan oke. Ini otomatis Instagram bisa keblok. Oke. Next. Lanjut yang keempat itu kita ada IP7 protocol. Oke, jadi sini saya akan bacakan saja biar cepat. Oke, ini sorry ya agak berat saja. Jadi IP7 protocol itu kita memblokir menggunakan regex regular expression untuk memfilter pola traffic aplikasi atau protokol tertentu masuk domain situs. Jadi di sini bisa kalian lihat sini ada regexnya, regular expression. Nah ini regular expressionnya ada apa kayak simbol-simbol tertentu itu ada artinya sendiri. Jadi simbol itu artinya string, buat string. Habis itu yang ini apa saya lupa juga. Habis itu yang terakhir ini kayak closingnya gitu. Jadi kalau di IP7 protocol itu saya baca tadi dari ChatGPT itu dia panjang gitu kan. Nah untuk biar dia langsung match gitu, misalnya nyari tabiat.com kan, itu kan kalau di apa ya tadi jangan lupa saya itu ada get apa HTTPS dan lain-lain itu. Nah biar dia langsung dapat si tabiat.com-nya aja, dia harus pakai ini. Itu biar match 100% ketemu gitu. Oke, langsung saja kita praktek di sini teman-teman. Oke, ntar saya buka box lagi. Kita pergi ke layer 7 protokol. Itu betul kita buat dulu. Lalu kita tambah. Kita namain tadi apa? Namain tabiat. Nah, tabiat. Salah. Yang pertama Coba cek di NS Group itu loh, CMD mana? oh ya, List. kita kalau teman-teman mau nyari IP ya, misalnya kan kalau di Google kan tinggal cari instagram.com, tapi kan kita nggak tahu IP-nya. Nah, kita akan cari tahu bagaimana cara mendapatkan IP-nya. Mesin Japan. Ya, kita cari dulu di sini CMD atau command prompt. Kita dibuka teman-teman. Di sini langsung. Di sini untuk dari IP sebuah website itu dari domain kita langsung NS untuk lookup. Kita kasih nama, misalnya kita mau nyari IP-nya tabiat tadi, tabiat. Oke. Bentar Pak, saya lupa. Tabiat.com atau enter. Nah, ini dia nyari berapa nomor? Kok time out? Oh ya, saya nggak pakai wifi Pak. Lupa. Coba connection. Oke. Fauzan, how many more ini second minutes? Nah, gitu lah bisa buat cari internet lookup. Tuh. Oh. Oke. Itu ya Pak, lanjut aja Pak. Regulation, oke. Lanjut aja, bentar kita biar cepet ini tadi gimana sih? Tabiat. Tabiat. Kita yang bawahnya. Pertama kita tuh ada simbol atas. Nah ini.
atas kan apa kayak tanda panah ke atas di sini titik habis itu plus habis itu kita tanda dalam kurung tabiat.com coba pada kurung titik sama bintang kita cek dulu apakah benar apa pakai bintang sama dolar nah ini sudah bisa jadi kalau teman-teman langsung kita apply nah kayak gini nanti bakal bentukannya iya itu nah sudah bener ini maksudnya kalian pergi ke filter kalian tambah yang keempat ini oke ini kita mulai dari action dulu ya kita drop untuk advance-nya kita kasih ini ada layer review protocol tabiat langsung generalnya pastikan forward kita apply itu oke ini udah bisa dan yang terakhir kita akan nge-block dengan cara DSTNet jadi DSTNet itu mengarahkan atau memanipulasi query DNS secara transparan agar domain tertentu tidak bisa diakses. Jadi lebih tepatnya ini bukan langsung ngeblok IP atau domainnya ya, tapi dia kayak manipulasi query DNS-nya seperti itu. Lanjut kita langsung saja praktek ya teman-teman. Sini kalian sini kita pergi ke NAT bukan ke filter lagi. Nah sini NAT itu kalian tambah kita memberikan reference dulu general dulu ini kan asal jenat kalian nanti jadi DSDNet protokolnya kita menggunakan UDP protokol UDP ini itu DSD portnya kita pakai port 53 setelah itu kalian pergi ke advance salah pergi ke action habis itu ini kalian masukin DSDNet itu kita kasih itu address jadi untuk address ini kayak habis si dari laptop ini membuka dari lewat router mau buka situs ini nah situs ini kan di blok itu seperti itulah lanjut kita masukin IP sini IP jurnal kita .com ini jurnal kita 2022 oke 2023 190 apa latar itu tuh 2 nah jadi ini kelanjutannya kita kasih importnya importnya 53 kasih 53 juga bisa setelah itu kalian apply selesai dan oke jadi ini sudah bisa ngeblok via DSTNet oke ini passion inspirasi oke mungkin ya itu tadi pelajarannya apa ringkasan pelajaran hari ini kita sudah belajar 5 cara ngeblok IP cara ngeblok website via router sorry guys saya sudah ngatur ini agak bagus jadi tadi ada firewall filter dia ngeblok satu IP kalau address list dia jadi kategori IP-nya jadi banyak jadi satu kategori setelah itu ada konten ini dia ngeblok domainnya tanpa .com setelah itu ada IP7 protocol dia ngeblok domain dia reject tadi regular expression setelah itu DSDNet dia memanipulasi DSD query-nya seperti itu DSD query-nya pertanyaan dari saya ya terakhir kalau untuk membuka untuk ngeblok pakai actionnya pakai drop kalau kita ganti dengan accept apa itu accept jadi kalau kita ganti apa actionnya jadi accept tuh kayak accept kan artinya menerima jadi sebentar Pak jadi kalau kita ganti actionnya jadi misalnya kita ini Pak satu pilih share kita actionnya jadi accept
Jadi ketika kita buka ponsel ya buka kayak keterima aja gitu. Nah, Jadi kayak buka aja gitu. Sekarang set apply. printout Jadi itu ini jadi warna hijau ya. karena dia accept menerima approve kayak ya centang gitu. Kalau approve kan dia silang tidak boleh dibuka oleh blogger seperti itu Pak. Jadi semua 4 blog situs firewall itu blog apa yang paling mudah bagi antum? Blog saya, Ya, bagi saya yang paling mudah blog firewall melalui situs firewall melalui address list. address list. Karena menurut saya dari domain dia bisa dapat IP langsung itu enak banget Pak. Berapa? Jadi dia nggak perlu nyari DNS lookup lagi. Jadi langsung Bukannya mudah pakai layer 7. R7 juga bisa mudah, cuma itu tadi dia harus ada simbol regionnya yang kita harus kita hafal manualnya. Oke. Itu yang agak tricky gitu kan. Oke, so far so Oke. good. Tutup. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendengarkan kelas malam saya, kelas yang sangat cerah hari ini. Saya harap teman-teman semua mendapatkan ilmu baru atau ilmu yang lebih ilmu yang bermanfaat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik di malam hari ini. Di pagi hari ini ya, ini benar-benar sangat keren. Setelah itu ya mungkin sekian dari saya. Jelas IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please stop the video.